Salam damai sejahtera untuk kita semua. Sukacita yang melimpah yang Tuhan boleh anugerahkan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena keperkasaan dan kemampuan kita. Hari ini kita berikan waktu dan kesempatan untuk menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan yang Tuhan boleh kerjakan, yang Tuhan boleh lakukan dalam setiap kehidupan kita. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kemampuan kita, melainkan atas kasih dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, yang Tuhan boleh anugerahkan, yang Tuhan boleh kerjakan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Sebelum kita akan belajarkan kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama menyerahkan hidup kita, totalitas pribadi kita, hati pikiran kita kepada Tuhan yang mengaruniakan kehidupan kepada kita. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau anugerahkan dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan yang Tuhan boleh lakukan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kemampuan kami, melainkan atas kasih dan anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Tetapi syukur kami panjatkan kepadamu, karena Engkau lebih besar dari setiap masalah, karena Engkau lebih besar dari setiap persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan berbicara tentang cinta terpaksa dan cinta dipaksa. Biarlah Engkau mendapatkan kepada setiap pribadi kami, bukanlah cinta terpaksa, bukanlah cinta terpaksa, tetapi kami mencintai Engkau tulus dan murni dari lubuk hati kami yang dalam. Terima kasih Tuhan. Materaikan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah, baik masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pribadi, Tuhan selesaikan di dalam nama Yesus, karena kami mempunyai Allah yang lebih besar dari setiap persoalan itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Apa kabar saudaraku? Biarlah kabar sukacita, kabar damai sejahtera boleh menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan boleh kita nikmati di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah hari-hari kita, hari-hari yang dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan yang memiliki firman. Hari ini kita akan berbicara tentang cinta terpaksa dan cinta dipaksa. Begitu menarik topik yang akan kita bahas di kesempatan hari yang berbahagia ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang pertama-tama, seberapa banyak kita yang ada di tempat ini memiliki cinta yang terpaksa dan cinta dipaksa? Ataukah kita memiliki cinta yang murni, cinta yang seutuhnya, dan cinta yang sesungguhnya? Baik terhadap pasangan hidup kita, keluarga, anak-anak kita, kerabat-kerabat kita, orang-orang di sekeliling kita, bahkan terhadap Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama patut kita ketahui, saudaraku yang dikasihi Tuhan, cinta telah Allah berikan. Cinta telah Allah limpahkan kepada kita. Dia telah rela mati di atas kayu salib, menumpahkan darahnya. Darahnya telah tertumpahkan atas kesalahan, pelanggaran, dan dosa yang kita perbuat. Dia telah memberikan cinta yang seutuhnya, cinta yang sesungguhnya, cinta yang murni terhadap saya dan Anda dan kita semua. Dia tidak menyayangkan tubuhnya, dia tidak menyayangkan nyawanya, dan dia berikan semuanya itu untuk kita, untuk saya dan kita semua. Oleh sebab itu kita patut mengucap syukur atas cinta yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Cinta yang dia berikan bukanlah cinta terpaksa,
bukanlah cinta dipaksa, tetapi cinta yang Allah berikan kepada kita adalah cinta yang murni, cinta yang seutuhnya, dan cinta yang sesungguhnya. Di dalam keberdosaan kita, di dalam pelanggaran kita, di dalam kesalahan kita, Dia rela mati karena satu, Dia mencintai kita semua. Saya tidak mengetahui cinta yang kita miliki pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Apakah cinta yang murni, cinta yang tumbuh dari hati yang paling dalam, ataukah cinta terpaksa dan cinta dipaksa di dalam kita mencintai Tuhan? Di dalam kita mencintai istri dan anak-anak kita, di dalam kita mencintai keluarga kita, apakah itu cinta yang murni, ataukah cinta yang terpaksa, ataukah cinta yang dipaksa? Berbicara tentang cinta terpaksa dan cinta dipaksa, itu sangat menyakitkan, itu sangat memilukan, itu sangat mengecewakan. Mengapa tidak, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ketika cinta yang diberikan kepada kita itu berdasarkan cinta yang terpaksa dan cinta yang dipaksa, itu sangat-sangat menyakitkan. Itu sangat-sangat memilukan, saudaraku. Misalkan saja kita memilih pasangan hidup kita, memilih teman hidup kita. Kalau tidak berdasarkan cinta yang murni, cinta yang sesungguhnya, cinta yang seutuhnya, dia mencintai saya dan saya mencintai dia, dan begitu sebaliknya, maka itu akan menjadi cinta yang membahagiakan. Kalau saya mencintai dia karena saya melihat parasnya, melihat sifatnya, melihat tindak tanduknya, melihat pribadinya. Selama saya mengenal dia, maka saya mencintai dan tumbuh cinta itu pada pribadi saya. Dan begitu sebaliknya, ketika dia mengenal saya, dia melihat pribadi saya, menilai pribadi saya, sehingga timbul cinta pada pribadinya. Sehingga kedua-duanya sama cinta, saudara. Maka itu sangat-sangat membahagiakan, bukan? Tetapi apalah daya, saudaraku, apa jadinya kalau cinta itu bertepuk sebelah tangan? Saya mencintai dia, tetapi dia tidak mencintai saya. Sakit. Tetapi itu kita paksakan untuk bersatu. Ya. Saya mengambil dia sebagai istri saya, dia mengambil saya sebagai suami saya, padahal dia tidak mencintai saya. Dan saya saja yang mencintai dia. Itu pada ujungnya, pada endingnya, pada perjalanannya akan mendapatkan kekecewaan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, cinta itu tidak bisa berjalan bertepuk sebelah tangan. Cinta itu harus tulus, cinta itu harus murni, cinta itu harus seutuhnya. Hati-hati rekan-rekan anak-anak muda yang saat ini sedang memilih pasangan hidup, jangan salah memilih. Karena ketika kita salah memilih, maka ujungnya akan membawa kekesalan, membawa kekecewaan, membawa sakit hati yang paling dalam. Sebelum kita menentukan melabuhkan pilihan kita, pilihlah berdasarkan hati nurani. Pilihlah berdasarkan tuntunan dan penyertaan dari Allah. Ketika kita meminta campur tangan daripada Allah untuk menuntun kita, menentukan pilihan kita, maka kita tidak salah memilih. Amin. Sekali lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan kepada anak-anak muda, adik-adikku, anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, jangan salah memilih. Dia cantik tapi dia beda keyakinan. Ya. Dia cantik tetapi kita tidak mencintainya.
Dan dia mencintai kita tapi kita tidak mencintai dia. Dan begitu sebaliknya. Kita mencintai dia tetapi dia tidak mencintai kita. Itu sulit, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Jangan salah memilih. Cinta tidak bisa dipaksa dan cinta bukan karena terpaksa. Hari ini kita akan belajar lebih jauh akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan, yang membentuk setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ada satu cerita dalam firman Tuhan ini, yaitu kisah cinta yang sangat menyakitkan, menyedihkan, memilukan, yaitu cinta Yakub dengan Rahel. Pertama-tama saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yakub melihat bahwa Rahel adalah elok parasnya, cantik, molek, ayu, dan sebagainya. Timbullah dari hati, timbullah dari hidup pribadi Yakub. Dia mencintai Rahel. Dia menyukai Rahel. Ya. Karena Rahel itu pas dalam pandangannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada suatu ketika dia datang kepada Laban, orang tua daripada Rahel ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Dia menyampaikan isi hatinya, Yakub menyampaikan perasaannya kepada Laban, orang tua dari Rahel. Ketika Laban mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yakub, mendengarkan perasaan yang diungkapkan oleh Yakub terhadap anaknya, maka Laban merestuinya. Wow, senang, berbunga-bunga, bangga, gembira, sukacita. Ya. Karena perasaan hati daripada Yakub itu tergenapi, tercapai. Ya. Tetapi ada satu syarat, engkau harus bekerja kepadaku selama 7 tahun lamanya. Maka Rahel anakku akan kuberikan kepadamu. Yakub tidak hitung-hitung. Yakub tidak pikir-pikir lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia bekerja dengan semaksimal mungkin. Dia bekerja dengan sekeras mungkin. Dia bekerja dengan sebaik-baik mungkin. Dengan satu tujuan, dia akan mendapatkan Rahel, gadis yang cantik, gadis yang dia cintai, gadis yang elok parasnya, agar dapat menjadi istrinya, agar dapat menjadi miliknya, saudara, agar dapat menjadi penolong hidupnya. Ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu dia jalani dan tidak terasa karena ada tujuan yang akan dia dapatkan, yaitu Rahel. 7 tahun rasa 7 hari, saudara. Ya, mungkin Anda dan saya sudah merasakan bagaimana jatuh cinta pada pandangan yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jatuh cinta pada gadis yang cantik, yang molek, yang ayu. Wow, tergila-gila, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah menjalani hubungan sudah 5 tahun, 4 tahun. Baru saja kita menjalani hubungan, tidak terasa. Karena itu membahagiakan. Karena itu mengenjoykan, saudara. Yang namanya jatuh cinta itu adalah enak. Ya. Yang namanya jatuh cinta itu membahagiakan. Yang namanya jatuh cinta itu wow, membuat kita semangat. Yang tidak semangat menjadi semangat. Ya. Jatuh cinta. Apalagi jatuh cinta pada pandangan yang pertama, saudara. Wow, begitu luar biasa. Pasti Bapak, Ibu, Saudara, Saudari pernah merasakan yang namanya jatuh cinta. Seperti yang Yakub rasakan terhadap Rahel. Ya. Syarat yang 7 tahun yang Laban berikan, itu dia tempuh dan dia tempuh dengan begitu baik.
Genap 7 tahun saudaraku yang dikasih Tuhan. Dia datang kepada Laban dengan hati yang berbunga-bunga. Dengan hati yang penuh pengharapan bahwa pada akhirnya nanti si Rahel akan menjadi istri yang sah bagi dia. Dia katakan kepada Laban, "Bapak, saya sudah bekerja dan saya sudah menyelesaikan selama 7 tahun lamanya. Itu syarat yang diberikan Bapak kepada saya untuk mendapatkan Rahel. Ini sudah genap 7 tahun Bapak. Berikan anakmu kepada saya. Dan biarlah kami boleh bersatu." Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang Laban berikan? Jawaban apa yang Laban berikan, saudaraku yang dikasihi? Yakub, kata si Laban, "Terima kasih, engkau sudah bekerja dengan baik selama 7 tahun. 7 tahun lamanya engkau telah kerjakan dengan sempurna. Tetapi menurut tradisi adat istiadat orang di sini, Yakub anakku, Bapak mohon maaf, minta ampun beribu ampun." Apa tujuan, apa maksud Bapak ini? Dari hati, mulai dakduk. Hati si Yakub, saudaraku yang dikasih Tuhan, mulai bergelora dari hati si Yakub. Apalagi ini? Apakah ada udang di balik batu atau batu di balik udang, saudaraku yang dikasih Tuhan? Sekali lagi Bapak minta maaf, minta ampun, beribu ampun anakku Yakub. Menurut adat istiadat orang sini, tidak diizinkan, tidak diperbolehkan adik mendahului si kakak. Maka menurut adat istiadat orang di sini, suku sini, budaya sini, yaitu kakak terlebih dahulu. Maka si kakaklah yang akan saya berikan kepadamu. Si Yakub tersentak, kaget. Ternyata orang yang disayangi, orang yang dicintai, orang yang dia sukai, orang yang dia kagumi, menurut adat istiadat tidak bisa dia miliki walaupun sudah 7 tahun dia bekerja untuk mendapatkan Rahel. Mau tidak mau, saudaraku yang dikasih Tuhan, dia bertanya kembali kepada Laban, "Apa yang harus saya lakukan untuk saya mendapatkan si Rahel, Bapak? Saya mencintai dia. Saya tidak mencintai si kakaknya, Lea, saya tidak mencintainya. Tetapi saya mencintai si Rahel, adiknya. Cinta yang saya miliki terhadap Rahel itu cinta yang murni, Bapak. Cinta yang seutuhnya, cinta yang sesungguhnya. Kawinkan dulu si kakaknya, si Lea. Dan bekerja 7 tahun lagi." Wow, 2 persyaratan penting ini, saudara, yang harus Yakub lewati, yang harus Yakub lalui. Kawinkan dulu kakaknya. Nah, ini saudara, berkaitan tentang tema topik yang kita bahas, cinta terpaksa dan cinta dipaksa. Sakit bukan? Mengecewakan, menyakitkan. Kalau cinta itu tidak tumbuh dari hati, tidak lahir dari hati. Saya mencintai dia, tetapi dia tidak mencintai saya. Sakit, saudaraku yang dikasih Tuhan. Cinta bertepuk sebelah tangan, itu sakit, saudara. Sekali lagi, cinta itu ternyata tidak bisa dipaksa dan tidak bisa terpaksa. Hati-hati. Tetapi demi Yakub mendapatkan si Rahel, dia lakukan itu. Dia ambil si Lea, walaupun tidak ada unsur cinta sama cinta. Dia ambil Lea jadi istrinya, dan dia bekerja lagi selama 7 tahun kembali.
Berarti 7 tahun ditambah 7 tahun, 14 tahun, saudara. Hanya untuk mendapatkan cinta. Hah? Hanya untuk mendapatkan cinta. Ya, anak-anak muda sekarang ini mudah. Ketika dia cinta, dia mencintai, dia menyukai si cewek itu, ya, tinggal minta nomor HP, nomor WA-nya, tik 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 tik. Saya cinta terhadapmu. Apakah kamu mau menerima saya? Wow. Tidak seperti cinta yang Yakub dan Rahel lewati. Banyak kerikil-kerikil, banyak gelombang. Tetapi dia kerjakan, lakukan selama 7 tahun lagi. Dan 7 tahun itu selesai. Dan barulah Rahel sah menjadi istrinya. Demikian juga cinta yang kita miliki terhadap Tuhan Yesus Kristus. Ketika hari ini Anda mencintai Yesus sang pemberi kepastian, Yesus sang pemberi cinta yang sesungguhnya, cinta yang murni, dan kita balas dengan cinta terpaksa, dan kita balas dengan cinta dipaksa. Bertobatlah, berubahlah, maka itu akan menyakitkan dirimu sendiri. Maka itu akan membinasakan dirimu sendiri. Ketika Allah telah memberikan cinta yang sesungguhnya, ketika Allah telah memberikan cinta yang murni, dan berikanlah cinta yang murni pula terhadap Dia. Mungkin saat-saat ini di dalam bahtera rumah tangga Anda masih ada cinta bertepuk sebelah tangan. Mungkin bagi Anda, bagi kita semua yang sudah merajut bahtera rumah tangga, yang sudah memilih pasangan hidup untuk mendampingi kita. Tetapi kalau masih ada, mungkin masih ada cinta terpaksa dan cinta dipaksa itu terjadi, sadarilah, bertobatlah, berubahlah. Mintalah hanya satu pribadi yang mampu mengubah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tanpa Dia, niscaya kita akan mampu mengubah. Ketika cinta yang seutuhnya, cinta yang murni, suami dan istri, orang tua dan anak-anak, maka rumah tanggamu, keluargamu, perkawinanmu, perjalanan hidupmu akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketika cinta itu bertepuk sebelah tangan, ketika cinta itu tidak seutuhnya, tidak akan pernah berkat dan tidak akan pernah kebahagiaan itu Anda miliki. Ya, tidak akan pernah. Firman Tuhan dalam kitab Yakobus, orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Anda dan saya yang mendua hati, masih Tuhan izinkan, masih Tuhan berikan untuk berubah, dan berubah. Yakinilah, Anda yang berubah, Anda yang bertobat, kita yang berubah, kita yang bertobat. Hidup kita 100% akan diubah Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Jangan pernah bermain hati, jangan pernah mendua hati. Orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Biarlah cinta yang kita miliki adalah cinta yang seutuhnya, cinta yang sesungguhnya, cinta yang murni, cinta yang tulus, yang timbul dari lubuk hati yang paling dalam, dan bukan cinta terpaksa dan bukan cinta dipaksa. Dapat kita renungkan dalam kitab Kejadian pasal 29 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Tuhan memberkati kita semua.